Oh, guys, kali ini konten yang kedua Miyota adalah Impact Drill D8216C. Baterai LXD 2 ampere hour dalam paketnya, kopernya juga seperti ini. Yang kalau kita lihat di officialnya itu dijual dengan harga di 600-an ribu. Menurut saya ini harga yang murah sekali ya, apalagi produk-produk di multi perkakas Global Tools ini, baik yang kemarin Hajime, Austin, sekarang yang terbaru ini Miyota, mempunyai garansi resmi. Karena LXD tentunya baterai ini juga bisa digunakan baterai merek lain ya, sesama LXD ya. Saya udah nggak usah jelasin lagi baterai LXD apalah gitu ya, pokoknya yang slotnya kayak gini guys ya. Bor ini mempunyai 3 fungsi, bisa untuk pengeboran di beton atau tembok, bisa di besi dan kayu, juga untuk penyekrupan. Jadi 3 fungsi. Gila, zaman sekarang enak banget guys ya. 600-an ribu sudah bisa punya produk-produk yang seperti ini. Oke guys, seperti apa performanya? Kita akan unboxing dulu agar Anda bisa melihat dari sisi dekat lagi ya. Seperti apa kerapihan atau build quality dari produk ini. Sekaligus saya akan bongkar baterainya. Let's go. Miyota, ini tipenya D8216C. Cordless, brushless, impact drill. Kalau menurut speknya, 20 volt baterai LXD 70 Nm dengan RPM speed 1 di 500, speed 2-nya di 2000 RPM. Ini maksimal cak di 13 mili, pengencangan satu tangan. Ini importirnya nih guys ya, multi perkakas global MPG. Dalam paket ini yang saya dapatkan itu hanya satu baterai 2 ampere hour 20 volt. Kalau mau indikator baterai tekan ini guys ya. Jadi bukan tombol terpisah. Kemudian ini chargernya. Charger ini tipenya MYBC4F55. Outputnya 21 volt 2 ampere. Mungkin saja nanti di MPG itu di marketplace-nya ya menjual ada yang 2 baterai. Mudah-mudahan juga menjual unit only gitu ya supaya lebih hemat lagi. Ya, nanti tinggal kunjungi aja ya link yang sudah saya siapkan. Kemudian ini adalah kartu garansinya Miyota ya. Ada garansi 3 bulan pertama, penggantian suku cadang gratis selama 1 kali. Kemudian garansi 2 tahun, diskon 40% suku cadang. Seperti ini ketentuannya ya, Anda bisa baca sendiri. Sebelumnya saya akan mengingatkan lagi, takut ya Anda lupa ya. Ini kan ada yang bisa cetak-cetak ya. Biasa untuk bor torsi tinggi, apalagi ini pengencangan caknya satu tangan, sehingga pengait ya untuk penguncian satu tangan itu yang akhirnya membentur ya, menimbulkan bunyi cetak gitu. Itu bisa. Kemudian di dalam gearbox ini adalah susunan planetary gear yang itu ada spellingnya, jadi itu juga bisa menimbulkan bunyi. Sehingga bunyi-bunyi semacam tadi itu normal. Nanti Anda jangan kaget gitu ya bahwa wow unit yang saya dapatkan rusak bang. Soalnya kalau kita lepas trigger bunyinya kasar. Ini modelnya kayak Milwaukee 2804 guys ya. Jadi ininya pesek, untuk caknya ini panjangnya sehingga untuk menjangkau posisi yang sulit juga ini mudah. Halus bikinannya nih. Saya dekatkan mic ini ya. Ada cetak-cetak itu normal, wajar. Semua merek dari yang termurah sampai yang termahal sekalipun akan menimbulkan bunyi yang sama. 3 fungsi, ada impact drill, ada pengeboran pada media kayu dan besi, juga penyekrupan. Kemudian ini adalah pengaturan torsi. Ini enak banget guys. Smooth ya. Nggak keras. Ini juga pengencangan satu tangan, cak besi dengan ukuran di 13 mili. Kemudian ini pengaturan variabel speednya. Ini juga nggak melorot-melorot, mudah. Sudah brushless motor. Di bagian bawah juga ada indikator baterai. Jadi indikator baterai ini 2, ada di baterai itu sendiri dan di panel bawah unitnya. Bagus ya, rapi banget. Kita akan ukur dulu RPM-nya. Ini variabel speed high. High-nya ini adalah high torsi. Jadi kalau pada bor lain yang menuliskan 1, 2 itu artinya variabel speed 1. 498 RPM ya, sesuai spek di 500 RPM, kurang dikit banget. Speed 2 atau pada Miyota ini dituliskan low karena low itu torsinya rendah tapi RPM-nya tinggi. Kita coba ya. Ini masih pakai baterai bawaan. Maaf ini belum saya cas, saya akan pakai nanti yang 4 ampere. Sama, ini baterai tinggal 1 ya. Kita pakai yang udah full tapi ini 4 ampere. 1800 RPM.
Guys, kita langsung aja ya bongkar yang Miyota 2 ampere hour. Bawaan dari Impact Drill. Kemarin yang 4Ah sudah kita bongkar. Oh, ini mantap guys ya. Walaupun 2Ah, MOSFET yang digunakan juga ada 4. Untuk power tool yang berharga di bawah 1 juta itu pada BMS-nya menggunakan sistemnya MOSFET gini guys ya, bukan IC. Tapi walaupun MOSFET, ini model BMS-nya lebar gitu ya. Kemudian tidak ada kabel yang menghubungkan sel baterai ke BMS dan itu sering lepas ya. Anda udah tahu sendiri ya, yang suka bongkar-bongkar power tool sendiri. Ini langsung plat nikel di solder, ditekuk di solder sehingga memang ini lebih solid. Di sini sih tidak ada tertulis berapa ampere hour-nya. Ini baterai 18650. Jadi hanya tertulis 2000P 3,7 volt. Dilengkapi juga dengan semacam termostat ya. Ini sebagai otomatis pengaman jika sel baterainya ini udah panas, overheat, maka akan diputus arusnya. Jadi lebih awet. Nah, kemudian salah satu keunggulan merek Miyota ini walaupun berharga murah meriah itu build quality ya. Dari plastik-plastik yang tebal ya, ada tulang-tulang begini. Ya sehingga kalau jatuh juga aman guys ya, nggak meleot-meleot nih. Tuh, Anda bisa lihat sendiri. Beda dengan baterai LXT generik ya, tipe yang lain ini juga dibungkus dengan karet. Mantap sih ya. Kita coba ya. Ini beton, ini ukuran di 10 mili. Nanti kita mau tembusin gini guys. Ya. Modenya adalah hammer tanpa torsi. Variable speed 2. Lancar guys ya. Jadi saya tekan sekuat-kuatnya dia nggak berhenti. Untuk impact atau BPM-nya juga tinggi nih. Terasa di tangan saya. Jadi beat per menitnya, ketukan per menitnya tinggi. Ya ini kan sebenarnya lagi-lagi bukan peruntukannya bor-bor begini untuk beton yang tebal gitu ya. Dengan kedalaman seperti ini. Pada prakteknya ya Anda bisa gunakan rotary hammer. Ya rotary hammer itu lebih. Tapi kan ini namanya pengujian. Kita uji maksimalnya aja. Just kita lanjutkan untuk pengujian di kayu, di besi dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Ini pengeboran pada media besi. Variable speednya 1 atau high torsi. Ini plat ketebalan 1 cm ya, 10 mili. Saya akan tekan maksimal begini. 1, 2, 3. Udah hampir selesai nih guys ya. Biasa kalau besi begini nih menjelang terakhir. Ya akhirnya tembus ya. Torsinya bagus ya. Saya tekan juga nggak berhenti tadi. Guys kita coba ya mulai dengan penyekrupan. Ini adalah pengencangan satu tangan. Modelnya catnya ini. Nah, saya nggak usah nyoba di multiplex guys ya. Kita mulai penyekrupan. Saya menggunakan mode drilling saja. Nanti kita tes juga sih mode torsinya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Tidak ada masalah. Masih tadi menggunakan speed 2. Sekarang saya akan rubah speed 1. Kita akan coba lagi penyekrupan Miyota Impact Drill. Ini speed 2. Aman. Lepas. Lanjut kita akan uji untuk pengaturan torsi ini apakah berfungsi. Kita mulai dari torsi 5 ya, mode penyekrupan. Nah, ini torsi berjalan dengan baik pengaturan torsi ini. Pas banget ya di torsi 5 mode screw. Kita akan lanjutkan pada media baja ringan.
Masih speed 2. Torsi berjalan baik. Oke. Good. Bagus ya. Pas di torsi 5. Saya akan naikkan ke 7 untuk melepas skrup ini. Oke, kita coba 2 pemain balok kayu meranti variable speed high atau variable speed 1 mode drilling. Oke, mati ya. Kita lanjutkan. Saya mau pakai ini dulu guys. Berdejit ya. Duh, kupingnya sakit. Oke, lanjutkan. Gila, masuk juga guys. Kita akan keluarkan ya. Ini Anda bisa perhatikan sendiri. Sampai masuk tadi ya. Gak ada masalah sih ya. Tapi ini adalah pengujian maksimalnya. Ini kita siksa ya. Saya sih tidak merekomendasikan pengujian yang seperti tadi. Ya karena ini pengujian ya nggak apa-apa ya. Ya maksimal di 16 mili masih oke ya. Misalnya untuk ukuran-ukuran segini masih oke lah. Kalau ini kan baru ya 1 in. Ini 16 mili masih lancar. Kita coba ya 16 mili ya. Mode drilling. Kemudian H untuk variable speednya atau variable speed 1. Masih aman guys. Aman ya. Kita lepaskan. Yes. Kita akan lihat untuk pemakaian baterainya. Ini udah penghabisan. Tadi kita udah penyekrupan, pengeboran, kemudian pengeboran besi juga. Termasuk kita udah pengeboran pada media beton. Bisa pas ya, ini di 2AH. Kita akan ukur suhunya 45, 42, 47, 49, grip 36, modul 33, baterai 37, baterai aman 37, 33, 41 ya di bagian bawah, 40. Jos ya menurut saya. Guys, ini ada potongan balok meranti ya. Kalau kita lihat ini mengerucut. Ketebalan baloknya kurang lebih di 13 cm. Saya menggunakan auger bit ukuran 16 mili. Saya akan bor seperti ini. Kira-kira menghasilkan berapa pengeboran, dan baterai ini sudah saya cas. Saya menggunakan mode drilling, variable speednya 2. Satu, dua, yes ya, ini udah mati ya guys ya. Kemudian baterainya habis. Ini kapasitas di
2 ampere hour. Kita akan hitung. Ini 4, satu barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 berapa? 24. 24 plus 1, 25. Jadi dari posisi penuh sampai dengan sudah berkedip habis ya. Mendapatkan di 25 lubang dengan auger bit 16 mili. Kemudian ini adalah balok meranti. Ketebalannya di 12 cm, 13 cm. Lumayan ya untuk sebuah bor yang berharga murah meriah di 600.000, 700.000. Miyota 2 ampere hour. Saya akan cas kira-kira berapa output dari chargernya dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai dengan penuh. Kalau kita pencet indikatornya seperti ini, ya udah habis ini, sengaja saya habiskan. Ini tadi udah saya reset ya, ini pengecasan mulai jalan, ini hampir 40 watt, sehingga kalau dihitung kurang lebih ini outputnya di 2 ampere. Modelnya illuminate begini guys ya, jadi kalau pengecasannya berjalan ya dia akan berkedip. Oke, nanti kita akan lihat lagi berapa waktu yang dibutuhkan 2 ampere hour sampai dengan penuh. Oke guys ya, yang 2 ampere ini sudah penuh, membutuhkan waktu di 22 menit. Oke guys, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sebenarnya. Di harga 600-an ribu sudah bisa diuji yang seperti tadi. Pengeboran di kayu nggak ada masalah, dengan auger bit yang 16 mili oke, dengan 25 mili ya, atau 1 in juga oke. Auger bit pada media kayu meranti ya, balok meranti, nggak ada masalah. Sempat mati sebentar ya, 1 kali, tapi bisa dilanjutkan dengan baik. Nggak ada masalah. Secara suhu juga masih stabil guys ya. Ya apalagi kalau bor ini cuma mau dipakai untuk misalnya pemasangan pisser, dinabol, dilibas semuanya guys ya. Bor impact drill ya dari Miyota ini sangat recommended ya, karena harganya hanya 600-an ribu. Baterai LXT, punya garansi resmi, ukuran cak 13 mili, pengencangan 1 tangan dengan performa yang seperti tadi. Bagaimana saya nggak bilang recommended guys ya. Standar lah ya untuk bunyi sih, termasuk halus yang seperti ini. Nggak usah khawatir. Ini juga untuk perpindahan torsi maupun fungsi ya, yang 3 fungsi ini juga lancar. Variable speed juga bukan yang melorot-melorot. Oke sih ya, langsung aja ya Anda follow Instagram dari Miyota Indonesia. Nanti di sana banyak juga katalog-katalog dari produk-produk terbaru Miyota ini. Jangan lupa juga guys ya, follow Facebook Abang-Abangan Channel ya, di Facebook, kemudian di TikTok juga. Saya lagi aktif ya, terus upload di Facebook, di Instagram, di TikTok, video pendek pengujian-pengujian dari power tool yang selama ini saya uji untuk refreshment kembali. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Aji, Abang-Abangan Channel.